Episode sebelumnya Karna berhasil membawa Maharesi biasa ke Hastinapura demi menyelamatkan ayahnya. Usahanya berhasil, tetapi keadaan tidak langsung menjadi tenang. Adirata tetap harus menghadapi persidangan. Setelah mengalami penyiksaan berat, situasi justru semakin panas. Para pandai besi masih dipenuhi rasa sakit dan dendam. Mereka tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Salah satu pandai besi mengatakan bahwa Karna memang sudah berjuang dengan hebat, tapi justru perjuangan itu dianggap hanya menyelamatkan seorang pembunuh. Seorang istri dari korban ikut berbicara dengan penuh emosi. Ia menegaskan bahwa meskipun Adirata dibebaskan, itu tidak bisa menghapus kematian anaknya. Maaf tidak lagi berarti apa-apa baginya. Amarah semakin meledak ketika seorang kusir memprovokasi massa. Ia menyebut Adirata sebagai pendosa, penjahat, dan noda bagi kaum Sot, lalu menyerukan agar ia dihukum mati. Kerumunan pun ikut terbawa emosi. Teriakan penolakan memenuhi ruangan. Mereka tidak ingin Adirata dan keluarganya berada di masyarakat mereka lagi. Bahkan seruan kematian terus terdengar tanpa henti. Di tengah semua itu, Karna hanya bisa terdiam dan bingung. Ia tetap yakin ayahnya tidak bersalah, tapi tidak mengerti kenapa semua orang tetap menuduhnya. Satyasena menjelaskan dengan tenang bahwa kebenaran tidak cukup hanya diyakini. Ketidakbersalahan harus dibuktikan. Dan ketika sudah sampai pada titik ini, kehormatan yang hilang atau hukuman yang dijatuhkan tidak bisa lagi diperbaiki. Setelah melakukan ritual, Resivyasa berkata bahwa Gandari akan segera diberkahi oleh anugerah Dewa Siwa. Ia akan mendapatkan 100 putra. Resivyasa menjelaskan bahwa ia telah menanam 101 embrio di dalam 101 kendi. Setiap kendi berisi ramuan suci yang menjaga kehidupan. Dan pada waktu yang telah ditentukan, semua akan lahir satu persatu. Destrarastra terkejut mendengar jumlah itu. Ia bertanya, 101 embrio? Resivyasa kemudian menegaskan bahwa Gandari juga menginginkan seorang putri, sehingga anugerah tersebut terdiri dari 1 putri dan 100 putra. Semua kehidupan itu akan tumbuh dan lahir sesuai waktu yang telah ditentukan. Sangkuni datang dengan cemas dan menanyakan keadaan anak-anak Gandari. Resivyasa menjawab bahwa semuanya akan segera lahir Raja Gandara Syakuni. Destrarastra kembali bertanya, apakah putra-putranya akan menjadi pewaris kerajaan Kuru? Resivyasa menegurnya, mengatakan bahwa seharusnya ia bersyukur atas kelahiran anak-anaknya, bukan membebani mereka dengan ambisi sebelum mereka lahir. Mengetahui masa depan sebelum waktunya adalah sebuah kutukan. Saat ini yang dibutuhkan adalah ketenangan dan perayaan. Gandari mendekat dan bersujud kepada Resivyasa, merasa bahwa penyelamatan anak-anaknya adalah anugerah besar. Ia bertanya bagaimana bisa membalas kebaikan tersebut. Resivyasa menjawab bahwa belas kasih tidak bisa dibalas. Hutang budi mungkin dapat dibayar, tetapi belas kasih tidak pernah bisa dilunasi. Jika ada yang harus diberi penghormatan, maka itu adalah Karna, anak yang telah membawanya ke tempat itu. Gandari berjanji akan memberikan kebahagiaan, kemewahan, dan kekayaan kepada Karna. Namun Resivyasa menegaskan bahwa kehidupan yang hanya dipenuhi kemewahan akan terasa hampa. Ia memberi perumpamaan tentang tiram yang tetap merindukan setetes air meski berada di lautan luas. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan anak itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar materi. Mendengar hal itu, Destrarastra memerintahkan prajurit untuk memanggil Karna dan Adilata ke istana. Ji Maharaj. Di ruang sidang, Destrarastra menyambut Karna dengan penuh kegembiraan dan memintanya mendekat. Dengan wajah berseri ia berkata bahwa hari itu Karna telah menolong Raja Hastinapura, lalu mempersilahkannya menyampaikan apapun yang diinginkannya. Karna dengan tenang menjawab bahwa ayahnya telah dijatuhi hukuman mati. Mendengar itu, Destrarastra langsung berkata bahwa saat itu juga ia memaafkan seluruh kesalahan ayah Karna dan membebaskannya. Radha, Shon, dan Satyasena pun tersenyum lega. Namun semua orang segera tercengang ketika Karna menyatakan bahwa ia sama sekali tidak datang untuk meminta kebebasan ayahnya.
Kebingungan, Destrarastra bertanya, jika bukan pengampunan kerajaan yang diinginkannya, lalu apa sebenarnya tujuan Karna datang ke hadapan mereka? Dengan suara tegas, Karna menjawab bahwa ia justru ingin ayahnya tetap dihukum mati. Permintaan itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Rada tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, sementara Widura mempertanyakan apakah Karna benar-benar menginginkan kematian ayahnya sendiri. नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूँ। Namun Karna segera menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan kematian ayahnya, melainkan ingin ayahnya menjalani hidup yang terhormat. Ia menceritakan bahwa ketika pergi menjemput Sang Resi Agung, pikirannya hanya tertuju pada keselamatan ayahnya. Tetapi kini ia menyadari bahwa hidup tanpa kehormatan bagaikan tanaman tanpa air. Meski tetap hidup, lambat laun tanaman itu akan layu. Menurut Karna, tuduhan yang dijatuhkan telah mencemari kehormatan ayahnya. Karena itu, lebih baik ayahnya hidup dengan martabat atau mati dengan kehormatan daripada terus hidup dalam aib. Bisma menilai Karna sedang merampas hak hidup ayahnya sendiri. Namun Karna menegaskan bahwa ia justru sedang berusaha mengembalikan kehormatan ayahnya. Bisma lalu bertanya, apakah Karna sudah menanyakan langsung kepada ayahnya apakah ia siap menerima hukuman mati? Karna menjawab bahwa kehendaknya adalah bayangan dari kehendak ayahnya. Setiap kali ia meragukan keinginannya, ayahnya lah yang selalu memberikan jawaban. Satyasena yang mendengar perkataan itu merasa sangat bangga. Menurutnya, Karna benar-benar luar biasa karena memahami arti kehormatan dan hak, sesuatu yang seringkali baru disadari manusia ketika kematian telah mendekat. Bisma kemudian bertanya apa sebenarnya yang diharapkan Karna. Karna menjawab dengan tegas bahwa ayahnya tidak pernah meracuni sumur di desa itu. Jika memang ayahnya bersalah, maka kerajaan harus membuktikannya. Tetapi jika tidak, maka mereka harus mengakui bahwa ayahnya layak diperlakukan dengan hormat. Bisma menjelaskan bahwa setiap kejahatan harus dinilai berdasarkan bukti, lalu mempertanyakan bagaimana Karna dapat membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Karna menjawab bahwa pelaku sebenarnya adalah bukti yang akan membersihkan nama ayahnya. Widura pun memerintahkan agar orang itu dibawa ke pengadilan kerajaan. Namun karena mengaku tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya, ia justru mengingatkan bahwa tugas negara adalah menemukan penjahat dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ucapan itu membuat Bisma marah dan menyebut Karna sebagai anak lancang. Satyasena segera membela Karna. Ia mengatakan bahwa kebenaran memang sering terdengar keras, tetapi tidak seperti kebohongan, kebenaran tidak pernah diucapkan untuk menyenangkan siapapun. Widura kemudian menyarankan Karna agar meminta pengampunan, karena jika ia terus menuntut kehormatan, ayahnya pasti akan dihukum mati. Namun Karna menolak. Ia mengingat ajaran ayahnya bahwa mereka berasal dari kaum Sot, kaum pekerja keras yang mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak pernah hidup dari belas kasihan orang lain. Karena itu, Karna merasa tidak mungkin mengemis demi menyelamatkan hidup ayahnya. Sebaliknya, ia berjanji akan menemukan pelaku sebenarnya dan membawanya ke hadapan pengadilan. Widura memperingatkan bahwa jika Karna gagal, ayahnya akan benar-benar dihukum mati tanpa ada harapan untuk memperoleh pengampunan. Dengan keyakinan penuh, Karna menyatakan bahwa ayahnya tidak mungkin terbukti bersalah. Ia percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Bahkan menurutnya, jika ayahnya sempat berniat melakukan kejahatan itu, rasa bersalah saja sudah cukup untuk membunuhnya. Akhirnya Bisma memberikan batas waktu hingga fajar bagi Karna untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Jika gagal, ayahnya akan dieksekusi. Meski demikian, Bisma masih memberinya satu kesempatan terakhir dan menyarankan agar Karna meminta pengampunan, bukan menuntut hak. Namun Karna menutup perdebatan itu dengan satu kalimat penuh keyakinan. Menurut pamannya, hak adalah anugerah dari Tuhan, sedangkan manusia hanya menerima apa yang telah diberikannya. Di rumah, Rada meluapkan kemarahannya kepada Karna. Dengan penuh emosi, ia mempertanyakan bagaimana Karna bisa melakukan hal seperti itu dan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Karna menjawab dengan tenang bahwa selama ini kepala ayahnya selalu tegak penuh kebanggaan. Ia tidak sanggup melihat ayahnya menunduk karena rasa malu. Ketika melihat ayahnya menderita akibat tuduhan penduduk desa, Karna merasa seolah seluruh ciptaan ikut merasakan penderitaan yang sama. Rada semakin marah. Menurutnya, karena alasan itulah Karna justru meminta hukuman mati bagi ayahnya sendiri. Namun Shon segera menjelaskan bahwa Karna tidak meminta kematian ayah mereka, melainkan menuntut hak atas kehormatan. Rada menolak penjelasan itu.
Baginya, pembicaraan tentang kehormatan hanyalah kebodohan. Mereka hanyalah kaum Sot, bukan keluarga kerajaan yang hidup dengan martabat dan kehormatan. Dengan nada pahit, ia mengatakan bahwa karena telah menuntut keadilan kepada para kesatria, golongan tertinggi masyarakat yang sejak dulu tidak pernah benar-benar menerima kaum mereka. Rada mengingatkan bahwa tidak seorang pun berharap mendapat pelukan dari ular berbisa. Menurutnya, tindakan Karna sendiri justru akan menjadi penyebab kematian ayahnya. Melihat Rada begitu terpukul, Satyasena mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa tanaman yang terlalu lama dipaksa tumbuh bengkok tidak akan pernah dapat berdiri tegak kembali. Menurutnya, itulah keadaan masyarakat mereka yang sudah terlalu lama hidup tanpa memahami arti kehormatan dan kebebasan. Namun Rada tetap tidak terima. Ia bertanya siapa yang sebenarnya meminta kebebasan semacam itu. Menurutnya, hanya Satyasena yang terus memaksakan impian-impian besar kepada orang-orang yang sebenarnya sudah bahagia dengan kehidupan mereka. Dengan sedih, ia mempertanyakan mengapa suaminya harus membayar harga dari semua cita-cita itu. Sean kembali mencoba menenangkan ibunya. Ia meyakinkan bahwa ayah mereka tidak akan dibunuh dan meminta Rada untuk percaya kepada Karna. Karna berjanji bahwa ia akan membebaskan ayah mereka. Ia juga bersumpah akan membuktikan bahwa pihak yang menolak memberikan keadilanlah yang sebenarnya bersalah. Sementara itu, di Istana Hastinapura, Gandari sedang menanti kelahiran anaknya. Tiba-tiba cuaca berubah drastis. Petir menyambar, angin bertiup sangat kencang, dan suasana mendadak gelap gulita. Gandari yang cemas bertanya kepada pelayannya mengapa perubahan cuaca itu terjadi begitu mendadak dan apa penyebab datangnya kegelapan tanpa pertanda. Para pelayan pun bergegas menyalakan lampu-lampu dan berusaha menjaganya agar tidak padam. Di tempat lain, Karna mulai menyusun rencana bersama Sean dan teman-temannya. Mereka memutuskan untuk menjebak orang yang telah mencampurkan racun ke dalam air sumur. Sean yakin bahwa pelindung desa adalah dalang di balik semua peristiwa itu. Menurutnya, jika bukan pelindung desa yang bertanggung jawab, mengapa orang itu menangkap dan menyiksa ayah mereka? अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर Sucipat menambahkan bahwa pelindung desa telah dipermalukan di sidang kerajaan oleh Karna. Karena itulah, ia diyakini ingin membalas dendam dengan menciptakan konflik antara para pembuat perhiasan dan kaum kusir agar Karna terlihat bersalah. Vishnu kemudian mengatakan bahwa Udyaksha kemungkinan besar adalah orang yang mencampurkan racun ke sumur. Ia mengingat bahwa ayahnya pernah mengatakan bahwa Udyaksha kerap melakukan berbagai kejahatan atas perintah pelindung desa. Sucipat lalu memberitahu bahwa ia mendengar Udyaksha sedang menuju kuil Siva melalui hutan. Mendengar itu, Vaisali dengan penuh semangat mengajak semua orang untuk pergi dan menghukum Udyaksha atas dosa-dosanya. Tanpa membuang waktu, Karna, Sean, dan teman-temannya segera berangkat bersama untuk menjalankan rencana mereka. Akhirnya, Karna dan teman-temannya melihat Udyak sedang menunggang kuda menuju kuil. Tanpa membuang waktu, mereka segera membuntutinya dari belakang. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh kemunculan segerombolan serigala yang menghadang jalan dan siap menerkam mereka. Sementara itu di istana, kata-kata Karna di ruang sidang terus terngiang di benak Bisma. Karna mengatakan bahwa kehormatan ayahnya telah ternoda oleh tuduhan tersebut. Menurutnya, lebih baik ayahnya hidup dengan martabat atau dihukum mati dengan kehormatan. Dan yang paling membekas di hati Bisma adalah keyakinan Karna bahwa hak merupakan anugerah Tuhan, sedangkan manusia hanya menerima apa yang telah diberikannya. कल्याण हो। Di tengah kegelisahannya, Resivyasa tiba-tiba datang menemui Bisma dan menanyakan pikiran apa yang sedang mengganggunya. Bisma mengungkapkan kekhawatirannya bahwa aturan-aturan yang dahulu dibuat demi kesejahteraan rakyat kini mulai dilanggar. Ia merasa telah melihat tanda pertamanya dalam sidang kerajaan hari itu ketika putra seorang kusir berdiri di hadapan seluruh pengadilan dan menyatakan bahwa dirinya telah diperlakukan tidak adil. Menurut Bisma, jika perkataan Karna benar, maka ada sesuatu yang salah dengan aturan yang selama ini dijalankan. Ia juga menyadari bahwa perilaku para ksatria tidak selalu dapat dibenarkan. Dan ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada rajanya, meragukan para pelindung mereka, serta merasa tidak puas, maka benih-benih pemberontakan pasti akan tumbuh. Resivyasa kemudian bertanya, apakah orang-orang dari golongan bawah memang tidak memiliki hak atas penghormatan dan keadilan?
Bisma menjawab bahwa penghormatan dan hak tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Namun Resivyasa mengingatkan bahwa justru karena aturan-aturan itulah orang-orang dari golongan bawah seringkali tertindas. है ये भी तो सत्य है। Bisma menjelaskan bahwa tidak semua orang dapat diizinkan mengangkat senjata. Menurutnya, pembatasan diperlukan demi menjaga disiplin, dan disiplin dibutuhkan agar keadilan tetap utuh. Resivyasa mengakui bahwa pendapat itu benar, tetapi ia juga menegaskan bahwa seseorang yang mengangkat senjata dapat kehilangan akal, hati nurani, dan pengetahuan. Itulah sebabnya, aturan yang pada awalnya diciptakan untuk kebaikan, lambat laun justru dapat menjadi alat penindasan. Vyasa kemudian mengingatkan bahwa pada Satyug, hukum tidak dibangun atas dasar status maupun hak istimewa, karena saat itu banyak orang mulia hidup di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, manusia semakin kehilangan kemuliaannya. Pada Treta Yug, pengetahuan mulai dibatasi hanya untuk sebagian kelompok. Pada Dwapar Yug, peperangan hanya menjadi hak kaum ksatria. Akibatnya, rakyat biasa kehilangan hak mereka atas pengetahuan dan kekuatan. Menurut Vyasa, pada Kali Yug nanti, hukum-hukum semacam itulah yang akan menjadi sumber kekacauan. Dan ketika kekacauan muncul, pemberontakan tidak akan terhindarkan. Mendengar penjelasan itu, Bisma terdiam. Ia lalu meminta nasihat tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam keadaan seperti ini. Vyasa menjawab bahwa manusia hanya dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu turunnya avatar Tuhan ke bumi. Ia menyarankan Bisma untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada, menjadikan kebenaran dan kemampuan sebagai dasar kekuasaan, serta melakukan segala yang mungkin demi menjaga masyarakat tetap bahagia. Pada saat itu, Widura datang membawa kabar dari Pandu. Dengan cemas, Bisma bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Namun Resivyasa telah mengetahui jawabannya. Ia berkata bahwa kelahiran seorang anak selalu membawa kebahagiaan, dan putra kedua Pandu telah lahir. Anak itu diberi nama Bima. Bisma pun tersenyum, tetapi kemudian bertanya kapan Dhritarashtra akan merasakan kebahagiaan yang sama. Vyasa menjawab bahwa saat itu akan segera tiba. Namun apakah putra Dhritarashtra kelak benar-benar membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya? Hal itu masih harus dibuktikan. Langit tiba-tiba kembali disambar petir, sementara angin bertiup semakin kencang dan mengerikan. Di dalam ruang inkubasi, embrio 101 anak Gandari mulai bergetar dan mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Gandari pun langsung siaga. Dengan naluri seorang ibu, ia berusaha melindungi anak-anaknya dan bertekad tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Dengan cemas ia bertanya-tanya mengapa angin bertiup begitu dahsyat hari itu dan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di tempat lain, Widura dan Bisma juga merasakan kegelisahan yang sama. Melihat cuaca yang semakin tidak wajar, Widura meyakini bahwa semua ini adalah pertanda buruk. Bisma pun teringat pada perkataan Resivyasa bahwa Dhritarashtra akan segera merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Namun apakah putranya benar-benar akan membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya? Hal itu masih harus dilihat. Menyadari arti dari kata-kata itu, Bisma segera berkata kepada Widura bahwa mereka harus secepatnya menuju ruang inkubasi. Tanpa menunda lagi, keduanya pun bergegas ke sana. Sementara itu di tengah hutan karena bersiap menghadapi gerombolan serigala yang sudah siap menyerang. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih menerkam, serigala-serigala itu justru berbalik dan melarikan diri. Bukan hanya mereka, seluruh hewan di sekitar hutan juga tampak bergerak menjauh dengan panik. Faisali pun terkejut karena serigala-serigala itu sama sekali tidak menyerang mereka. Karena segera menyadari sesuatu, menurutnya semua makhluk itu sedang berlari menuju istana Hastinapura. Ia teringat ucapan ibunya bahwa hewan seringkali dapat merasakan datangnya bencana sebelum manusia menyadarinya. Karena itu, karena merasa yakin bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di istana kerajaan. Di ruang inkubasi, Gandari semakin cemas. Ia memanggil Dhritarashtra dan bertanya tentang suara-suara mengerikan serta tanda-tanda alam semesta yang terus bermunculan. Dengan penuh ambisi, Dhritarashtra menjelaskan bahwa semua itu adalah pertanda kelahiran putra kedua Pandu yang ditakdirkan untuk mengakhirinya. Kini, putra kedua Pandu telah hadir ke dunia, dan inilah saatnya anak Gandari lahir untuk menenangkan hati ayahnya yang gelisah. Berulang kali, Dhritarashtra memohon agar putranya segera datang ke dunia.
lama kemudian, Bisma, Widura, dan Sangkuni tiba di ruang inkubasi. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang sangat menyeramkan. Puluhan kendi yang berjejer berisi embrio 101 calon Kurawa tampak bergetar hebat. Di antara semua kendi itu, satu kendi bergerak paling kuat. Pertanda bahwa anak pertama Gandari akhirnya siap dilahirkan ke dunia.